Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, program berbasis objek. Perkenalkan, nama saya Sani Pasaribu. Nama saya Banda Subagja. Nama saya Indah Tiastika. Di sini kami akan membuat rekaman video untuk UAS, yaitu matkul program berbasis objek. Jadi di sini di UAS kali ini kami membuat pembuatan aplikasi peminjaman buku. Nah, sebelum kami merancangnya, di UTS beberapa minggu lalu kami sudah juga pada use case diagram. Berikut penjelasan materi use case diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya, Banda. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami sudah diberikan tugas oleh Bapak Hafian untuk membuat use case pada UTS pekan lalu. Use case diagram ini merupakan suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan juga aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user dan juga sistem. Jadi singkatnya itu use case ini merupakan rancangan atau gambaran awal dari sistem yang akan kita buat. Tujuan use case ini meletakkan kebutuhan sistem, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Jadi kita merancang dulu apa yang kita butuhkan untuk membuat webnya, maka ketika kita udah membuat rancangannya, kita bisa mengeksekusi. Selanjutnya, fungsi dari use case ini dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Di sini ada gambar dari use case. Contoh gambarnya, library management system. Bisa dilihat sendiri. Lalu di sini ada simbol use case diagram, aktor yang berbentuk seperti orang, yaitu merupakan peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berhubungan dengan use case. Lalu ada use case sendiri, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case lainnya. Lalu ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Oke, selanjutnya ada fungsi include. Apa itu include? Include itu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi singkatnya, include ini merupakan ketergantungan atau saling berkaitan satu sama lain antar satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Lalu ada juga extend. Apa itu extend? Extend ini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi extend ini merupakan suatu pilihan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Maka akan ada yang namanya kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka pilihannya bisa dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijalankan untuk pilihan tersebut. Berikut gambar rancangan use case diagram dari kelompok kita, yaitu peminjaman buku perpustakaan online. Di sini aktornya ada anggota, pustakawan, dan pimpinan. Di sini untuk anggota, abstraksinya ada registrasi, mencari buku, input buku yang dipinjam, pengembalian buku. Sebelum melakukan itu semua, anggota perlu login. Dan untuk pustakawan ada verifikasi anggota, verifikasi peminjaman, verifikasi pengembalian, input denda, cetak laporan, serta penambahan buku baru. Untuk pimpinan hanya menerima laporan. Lalu ada di sini yaitu registrasi anggota perpustakaan online. Jadi kelompok kami membedakan antara anggota dan pustakawan, di mana ketika anggota tadi seperti gambar yang di atas, yaitu login terlebih dahulu, maka kita juga anggota tersebut harus mengisi data diri dulu, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, status, alamat, email, nomor HP. Lalu untuk pustakawannya yaitu untuk memverifikasi data dan memberi kartu anggota atau ID-nya. Nah, dari rancangan UTS kami ini memang berbeda untuk pengaplikasiannya, mulai dari codingannya ternyata lebih detail gitu. Jadi di beberapa seperti isi data diri sendiri itu
codingannya ternyata juga banyak. Jadi use case diagram ini hanya sebuah rancangan, akan tetapi untuk pengaplikasiannya atau waktu coding itu cukup berbeda atau spesifik. Dan untuk di sini kami menggunakan bantuan aplikasi Exam, Sublime Text, PHP MyAdmin, dan Submarine. Nah, di sini ada fungsi yang kami gunakan. Di sini sebelumnya kami menggunakan framework Code Igniter, yang dimana framework sendiri itu berfungsi untuk memudahkan para pembuat web untuk menambahkan atau membuat suatu web yang sudah dikelompokkan. Jadi framework ini merupakan satu paket ya, framework untuk membuat web. Nah, di dalam framework tersebut ada tiga yang paling penting, tiga yang utama. Yang pertama ada controller, models, dan juga view. Nah, controller ini berfungsi untuk mengontrol fungsi-fungsi yang ada di codingan. Jadi controller ini bisa mengarahkan fungsi-fungsi yang ada di codingan. Nah, selanjutnya ada models. Models ini apa? Models ini merupakan fungsi-fungsi yang diatur oleh controller tadi. Jadi models ini merupakan fungsi-fungsi yang kita buat untuk menjalankan program. Lalu ada views. Views ini merupakan sebagai penampil data, baik itu data anggota, buku, dan lainnya. Jadi yang berhubungan dengan tampilan, yang berhubungan dengan interface, ini dieksekusi oleh views. Lalu ada fungsi-fungsi dan perintah dalam setiap tombol pada aplikasinya. Yang pertama itu adalah ahref, yaitu berfungsi untuk memanggil hyperlink, base URL, yaitu memanggil controller, dan juga memanggil file dari folder. Lalu ada required, merupakan perintah wajib jika mengisi data. Lalu ada select, sebagai pilihan, ada text area untuk bisa memuat banyak karakter seperti alamat, ada placeholder sebagai tempat nama bayangan yang ada dalam form isian, lalu if query menambahkan satu row, lalu ada fungsi $, ini berfungsi untuk memanggil value dari data yang diinginkan, misalnya data tahun terbit, data anggota, data penerbit, dan lainnya. Fungsi dari $, ini yaitu berhubungan dengan database. Jadi $, ini bisa memanggil database ke codingan yang ada di Sublime Text. Dan masih banyak lagi untuk fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam program perpustakaan online ini. Berikut gambar dari aplikasi web yang sudah dikerjakan. Di sini ada tampilan dashboard-nya. Di sini sudah ada data anggota, master buku, dan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan untuk codingannya. Oke, tadi udah pemaparan untuk sebelum demo. Jadi kita sudah melakukan apa aja dari awal sampai dengan sekarang. Sekarang adalah demo untuk aplikasi yang kita buat. Oke, nah, baik, sebelumnya ini adalah tampilan awal dari web yang kita buat, yaitu perpustakaan online. Di sini ada login perpustakaan online, login oleh kelompok 12 PBO. Di sini ada username dan juga password. Nah, ketika kita ingin masuk web ini, kita harus login dulu. Login ini kita membutuhkan database. Database-nya ada di login. Kita buat database login namanya. Lalu struktur datanya kita buat ID, nama, username, password, dan juga level. Nah, ID ini tipe datanya integer, ada 11 karakternya. Lalu kita pakai auto increment. Lalu ada nama, username, password, dan juga level. Level ini kita rencananya akan membuat ada anggota dan juga admin. Ternyata kita baru membuat adminnya saja, administratornya saja. Nah, seperti ini, administrator. Oke, di sini ada passwordnya yang dienkripsi oleh MD5. Nah, kenapa dienkripsi? Supaya tidak diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita menggunakan enkripsi MD5 ini,
akan membutuhkan waktu lama untuk mendekripsi dari password ini. Jadi password ini yang harusnya itu admin, jadi username admin, passwordnya admin. Karena kita eksklusif, jadi orang-orang nggak akan tahu gitu. Oke, kita lanjut, kita pilih username admin, passwordnya admin. Kita pilih login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard ya atau halaman utama dari website yang kita buat. Oke, di sini ada anggota, buku yang dipinjam, sama buku yang dikembalikan. Oh ya, untuk login ini kami membuat controller login dulu. Ini ada controller login. Nah, login ini, dari controller ini kita membuat ada fungsinya, struct-nya, ada parent, construct. Jadi kita pilih di fungsinya itu ada di model login. Ini ada public, fungsinya ada input username, password. Nah, jika logout ini ada fungsinya juga, sesinya akan di destroy, akan dimatikan, akan meredirect ke login. Seperti itu. Jika kita logout maka akan diredirect ke login. Kita ada fungsi lagi yang namanya mlogin. Nah, ini adalah mlogin. Mlogin ini passwordnya kita dienkripsi dari MD5. Nah, kayak gitu. Usernya ada user, password, dapatnya login. Nah, ini ada fungsinya juga, if for each query yang ambil data hasilnya ini ada di tabel ID, jadi disesuaikan antara nama dan ada username dan juga password. Seperti itu. Lalu, nah ini di sini kita rencananya akan membuat alert. Alert ini merupakan suatu informasi yang ditampilkan di layar. Jika misalkan passwordnya salah, maka akan ada muncul tampilan. Nah, dan ternyata ini tidak ada ya, gagal ya. Kenapa? Karena emang ada kesalahan atau ilmunya yang belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Sudah juga ditanyakan di forum-forum namun tidak menemukan hasilnya. Oke, kita coba logout. Maka akan ke redirect ke login tadi. Jika kita passwordnya salah, maka tidak akan bisa masuk. Nah, seperti itu. Pilih admin. Oh ya, tadi sebelumnya jika passwordnya tadi salah, maka akan muncul yang merah alert tadi. Dan ternyata itu tidak muncul, jadi kita tidak munculkan. Kita pilih login. Nah, mungkin selanjutnya ada fungsi data anggota, master buku, pengarang penerbit buku, ada juga transaksi. Nah, untuk data buku akan dijelaskan oleh rekan saya. Anggota. Untuk data anggota di sini tampilannya, sini sudah ada nama-nama dari anggotanya, kita sudah input. Di sini ada Banda, Sani, dan Indah. Untuk di sini ada codingannya sendiri. Lalu ada, kalau kita tambah anggota, nanti kita langsung ke from untuk tambah anggota. Di sini ada ID anggota, yaitu AG004. Untuk ID anggota sendiri, ini tidak bisa diedit, karena pada codingannya, bisa kita lihat, di sini hanya kita kasih read only, yang artinya tidak bisa diedit, dan cuma bisa dilihat. Read only. Lalu untuk balik nama anggota kita bisa ketik langsung, terus jenis kelaminnya juga di situ ada bayangan pada boxnya, yaitu nama anggota. Itu pada codingannya itu ada placeholder yang apabila di textbooknya tadi ada nama bayangannya, terus di situ ada required yang fungsinya untuk textbooknya tadi harus diisi. Apabila kita tidak mengisinya, akan muncul peringatan untuk mengisi. Terus kita coba isi ya. Untuk
Coba kita isi dengan nama Bayu. Lalu jenis kelaminnya, ini kita menggunakan select option. Jadi, agar kita bisa memberi pilihan, dan optionnya itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Jika kita pilih laki-laki, akan langsung terpilih laki-laki, dan jika kita pilih perempuan, akan langsung terpilih perempuan. Lalu yang tadi, Bayu, kita pilih laki-laki. Untuk alamat, kita menggunakan text box, agar bisa lebih banyak, muat banyak karakter. Di sini codingannya. Terus langsung aja kita tulis alamatnya di Jakarta. Dan nomor HP boleh. Ini nomor HP itu kita pakainya tipenya teks. Dan ada password-nya nomor HP dan wajib diisi. Required. Langsung kita isi nomor HP-nya 08. Ya. Di sini bisa langsung kita simpan. Kalau kita simpan akan langsung tersimpan pada akan langsung masuk ke daftar data anggota. Lalu tadi ada cancel, kalau kita tadi pilih cancel, maka juga langsung akan kembali ke daftar data anggota dan tidak ada data yang ditambahkan. Lalu ini kita bisa edit dan hapus. Coba kita kalau edit, akan masuk ke form data edit anggota. Kita bisa edit apa aja, misalkan kita edit nama atau jenis kelamin dan alamat. Lalu misalkan kita update, nanti misal kita ganti alamatnya jadi Surabaya. Lalu kita coba update. Di sini pun sudah langsung terupdate untuk data anggotanya dengan Bayu, alamatnya Surabaya. Oke, terus kalau kita akan coba hapus, ini akan muncul peringatan, yaitu yakin mau menghapus, ada oke dan cancel. Kalau kita pilih oke, nanti data yang kita pilih tersebut akan langsung terhapus. Kalau tidak, enggak. Coba kita hapus. Maka datanya langsung terhapus. Ini tuh fungsi-fungsi tadi pun juga ada codingannya. Kalau kita hapus tuh yang anggota, kalau kita hapus di sini akan muncul on click, yaitu akan muncul konfirmasi berupa yakin mau menghapus. Kalau hapus nanti datanya langsung akan terhapus. Sekian dari yang anggota. Ada tambahan? Oke, baik. Langsung aja. Tadi dari anggota sudah. Sekarang dari master buku. Nah, di sini master buku ini ada pengarang, penerbit, dan juga buku. Kita pilih pengarang. Sama kayak tadi, cuman diganti saja jadi data pengarang. Nah, kita di codingan di sini. Jadi ada anggota sudah. Selanjutnya ada buku. Kita buat folder buku berarti sama. Folder buku, folder pengarang, penerbit. Nah, isinya sama. Ada tiga file, ada edit buku, form, view buku, ada juga
edit from V. Jadi sama tiga-tiganya sama, tinggal di copy paste. Jadi tinggal diganti dan juga kita ganti juga di sini di ininya di view-nya, view anggotanya. Jika kita pilih view buku, maka akan masuk ke buku tambah buku. Seperti itu. Jadi tinggal diganti-ganti saja untuk codingannya. Nah, maka kita pilih tambah pengarang. Nah, di sini ada form tambah pengarang, ada di sini, di form tambah pengarang, ada nama pengarang. Nah, kenapa kita cuma satu? Karena ini nama pengarang saja. Nah, seperti itu. Jika ini satu fungsi aja bisa banyak codingan gitu. Jadi kita ingin menampilkan satu menu aja, tabel satu, maka kita harus juga menampilkan seperti itu. Jadi kita coba pilih pengarangnya, misalkan Ahmad. Nah, kita pilih simpan. Nah, akan muncul tadi seperti yang sudah data anggota, maka akan muncul di database. Kita coba pilih database di pengarang. Nah, pengarang pun muncul, database-nya sudah redirect di Ahmad. Nah, kenapa bisa muncul di sana, di database? Karena ada di controller pengarang. Nah, di sini, di indeksnya, maka akan didapatkan pengarang. Jadi, di sini buat function, this db akan dapatkan ke pengarang. Jadi, hasilnya langsung ke sana, ke database. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga edit. Edit juga sama, kita edit. Misalkan Ahmad Supriyatna. Kita pilih update. Nah, kan kita update. Ini tuh ada di fungsi edit. Jadi di pengarang di edit. Nah, ini akan muncul seperti itu. Dan juga di sini ada value. Value-nya apa value? Value itu yang ditampilkan datanya, data pengarang. Jadi kita ingin edit, maka data yang sudah ada yang sebelum kita edit masih ada. Misalkan tadi Ahmad, data yang sebelum edit itu Ahmad. Jadi akan muncul Ahmad seperti itu. Nah, juga ada fitur hapus. Hapus ini ada tadi tampilannya hapus. Tampilan hapus ini ada di controller pengarang. Nah, di sini ada hapus. Hapus dari thisdb, di mana ID pengarang, ini ID-nya. Jangan lupa kasih ID-nya. Nah, thisdb ini di delete, jadi pengarangnya di delete. Nah, seperti itu. Untuk function dari hapus, ada di model pengarang. Seperti itu. Kita pilih hapus, maka akan terhapus. Sama saja jika kita pilih penerbit, tambah penerbit. Nah, misalkan penerbitnya BSE. Kita pilih simpan. Nah, maka akan muncul juga sama. Jadi kita pilih edit juga. Ini ada ID-nya ya, ID penerbit. Kenapa ada ID penerbit? Supaya untuk membedakan. Nah, ini ID 1, 2, 3, 4, 5. Duanya tuh, kenapa duanya hilang? Karena sebelumnya udah pernah dihapus. Jadi seperti itu. Kalau kita hapus, maka yang dua ini nggak akan bisa diadain lagi. Jadi otomatis dihilang. Jadi hilang. Jadi lanjut ke nomor selanjutnya. Jika kita update BSD Indonesia, update, sama dihapus. Kalau kita pilih hapus, ini kan nomornya 5 ya. Kita hapus. Kita buat lagi, maka akan 6. Nah, penerbit misalkan Indonesia. Kita pilih simpan. Nah, maka akan lanjut ke 6. Nah, seperti itu ini database-nya. Jadi otomatis kalau kita hilang, kita akan hilang juga. Nah, ini langsung 6. Kayak gitu. Jika kita hapus, maka angka juga akan kehapus. Sama aja kita pilih buku. Buku ini udah ada ya. Kita tambah buku.
Nah, di sini ada ID buku. ID buku dari mana? ID buku itu dari controller buku. Di controller buku ini yang mengatur semuanya. Lalu ada di sini kita input M buku, get data buku. Kita pilih M buku, di sini fungsinya. Nah, fungsinya itu ada di sini, function ID buku. Jadi ada kode bukunya. Kode bukunya adalah BK, jadi buku di sini. Nah, ini buku 004. 004-nya ada di sini, query-nya ditambah 1. Kalau misalkan tambah, jadi 1. Gitu. Oke, kita coba judul bukunya. Kita tambahkan judul bukunya. Ini bagian admin ya. Judul bukunya adalah bahasa Sherlock Inggris. Holmes. Pengarangnya misalkan Andrea Hirata. Penerbitnya misalkan Master Eduka. Pilih tahun terbit. Nah, di sini juga ada form tambah buku 2017. Nah, di sini kita coba ke form tambah buku. Form di sini ada form tambah buku ya. Di sini ada pengarang tadi. Pengarangnya kita pilih, kita pakai ini. Pakai select. Kita pakai select pengarangnya. Jadi untuk menampilkan option ada opsinya. Opsinya ini nama pengarangnya. Nama pengarangnya kita ambil dari tabel dari database. Jika ada perintah ini PHP ngambil data dari tabel database nama underscore pengarang. Nama underscore pengarang ada di sini. Di pengarang di structure. Nah, ini nama pengarang nih. Ini nama pengarang. Jadi otomatis ngambil jika ada ini dolar ini ngambil semuanya dari sini. Nah, oke. Nah, ini select 2 ini ada inilah fungsi dari CSS-nya. CSS-nya itu apa? Jika kita pilih Terelie, bisa di search Terelie. Kalau salah, maka akan not found. Gitu. Jadi fungsi kita buat CSS select ada di paling bawah nanti. Oke, udah ini. Sama juga penerbit, ada select juga, select 2. Sama tahun terbit. Nah, di sini ada jumlah di sini beda dari yang lain. Kalau yang lain itu ada tipenya teks. Kita pilih number. Kenapa number? Karena number di sini kita bisa misalkan ada dua buku, 3. Nah, jadi nggak bisa kita pilih 2. Nah, kayak gitu. Jadi khusus untuk number. Oke, kita pilih simpan. Maka akan masuk otomatis jumlahnya 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Sekarang masuk ke transaksi, yaitu peminjaman. Nah, di sini di data peminjaman, ada ID peminjaman, ada peminjam, terus buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, aksi. Nah, jika ingin meminjam buku, bisa masuk ke form tambah peminjaman. Nah, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan ID peminjam. Nah, ini otomatis tadi menggunakan fungsi yang sudah disebutkan, yaitu read only, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, jadi otomatis. Lalu untuk peminjam sendiri, ini boleh pilih peminjam. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi search, sama seperti yang sudah dijelaskan teman saya Banda tadi, bahwa misalnya jika ada data dari anggota itu ada banyak orang, nah kita mencari satu-satu, misalnya Indah, Sani, atau Banda, bisa mengetik. Tapi untuk sekarang, karena 3 anggota, langsung saja kita pilih Indah, lalu pilih buku. Nah, di sini bukunya sama seperti tadi, jika banyak data, maka bisa menggunakan fungsi search tadi. Boleh dipilih, ya, hujan misalnya. Nah, lalu untuk tanggal peminjam dan tanggal pengembalian ini otomatis langsung 7 hari. Boleh ditunjukkan Banda codingannya?
Nah, di sini ada fungsi tanggal pinjam, date, yaitu tahun, bulan, lalu hari. Nah, di sini ada fungsi yaitu 7 hari MK time. Nah, di sini ada tambahan plus 7. Nah, di sini otomatis akan tambah 7 hari. Misalnya kita meminjam tanggal 11, maka otomatis waktu pengembaliannya diberikan 7 hari, maka nanti tanggal pengembaliannya harus tanggal 18, seperti itu. Nah, seperti di sini langsung otomatis tanggal pengembaliannya itu harus tanggal 18. Lalu kita simpan. Nah, otomatis di data peminjamnya sudah ada ID peminjam, peminjamnya itu Indah, lalu bukunya Bahasa Indonesia, tanggal pinjamnya tanggal 11, tanggal kembalinya tanggal 18. Nah, di sini juga ada status yang mengatakan bahwa masih belum dikembalikan gitu, dan ada juga aksi di sini kembalikan gitu. Nah, untuk aksinya ini sendiri ada codingan juga di bagian pengembalian mungkin. Oh, maaf, di bagian peminjaman mungkin ya. Jadi aksinya ini ada coding. Nah, di sini. Nah, kita jadi menggunakan fungsi yaitu base URL. Base URL peminjam atau kembalikan. Lalu di sampingnya boleh Banda. Nah, ini ada konfirmasi, yakin buku ini mau dikembalikan atau tidak. Maka boleh Banda nah di sini kita kembalikan. Nah di sini langsung ada yakin buku ini mau dikembalikan, kita langsung pilih saja oke. Misalnya oke. Lalu kita masuk. Nah di sini langsung otomatis terhapus, tidak ada data peminjaman. Lalu masuk ke pengembalian. Nah, di sini ada laporan, tadi kami sebentar mencoba gitu ya. Jadi ada laporan siapa saja yang sudah mengembalikan buku. Yang pertama ada di Sani, lalu ada Indah. Nah, di sini terlampir laporan bahwa mulai dari judul, tanggal pinjam, sama tanggal kembalinya, dan tanggal dikembalikan, itu sudah ada laporannya. Jadi laporannya ini bisa langsung ke pimpinan seperti tadi rancangan di UTS yang sudah kami buat. Oke. Baik, tambahannya tadi di sini jumlah bukunya ya, jumlah bukunya tuh 0 ya tadi hujan. Ya, Kenapa iya, 0? jadi tidak ada slot. Tidak ada slotnya. Karena ada di fungsinya, ada di funksi tanggal kembali dari sini. Nah, ada fungsinya di sini, ada fungsi peminjaman, alert, ada pemberitahuan, maaf, stok buku ini sedang kosong. Nah, seperti itu. Kita coba peminjaman, tambah. Pilih buku hujan, tadi stoknya hujan 0 ya, maka akan muncul buku ini sedang kosong. Oke, mungkin seperti itu. Kita pilih oke. Nah, oke, baik. Di sini udah muncul ya tadi anggota 3, kita pilih 3 juga sama. Gitu, di dashboard. Ya, di dashboard dulu ada codingannya juga dashboard. Dashboard di sini ada di view dashboard, tampilan dashboard. Nah, ini ada tampilan dashboardnya. Nah, tampilan halaman utama. Nah, ini ada link-link yang ada tadi yang sudah yang kita ambil CSS-nya. Kita ambil CSS dari access ini, dari Bootstrap. Nah, di sini juga ada select 2. Tadi itu yang fungsi select 2 tuh yang search ya. Kita ngambil di sini link rel style.cs. Style CSS ini CSS, manggil CSS. Oke, mungkin kayak gitu. Oh iya Kang Banda, tadi saya sendiri lupa gitu ya, mungkin tadi ketinggalan. Nah, mungkin boleh dibuka database-nya Kang? Iya, database-nya ada.
Nah ya, di sini. Tadi kan kita menggunakan kayak ID peminjam, ID anggota, ID buku gitu dan yang lainnya. Nah di sini kita menggunakan fungsi primary yang namanya itu sendiri kuncinya gitu. Jadi untuk setiap ID itu nggak bisa diubah-ubah, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah ini. Untuk ID-nya itu diberikan primary kunci, jadi mau bagaimanapun ID-nya itu tetap gitu. Misalnya ada nama yang sama gitu, tapi ID-nya berbeda gitu. Nah kita bisa mencarinya mungkin bukan dari nama, tapi mungkin dari ID seperti itu. Mungkin itu tadi kelupaan sedikit, Kang. Oke, baik, terima kasih Sani. Oh ya, mungkin sekian dari kami untuk kelompok 12 mengenai perpustakaan online, yang dimana rancangan awal kami di use case itu ternyata tidak sesuai dengan implementasinya atau eksekusinya. Kenapa? Karena dalam eksekusinya di sini membutuhkan waktu yang lama ya untuk membuat ini, dan kita mengambil referensi dari channel-channel YouTube, dari artikel-artikel untuk membuat aplikasi perpustakaan online ini. Mungkin kita ngambil aset-aset di sini, kita ngambil dari Bootstrap, CodeIgniter, dan lain-lain. Mungkin ini framework yang kita gunakan, ada CodeIgniter. Ini otomatis kita bisa pilih download, maka akan di sini ada muncul paket-paketnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat kami buat, kami kembangkan. Mohon lebihnya, mohon maaf. Mungkin bisa ditutup, Teh Sani. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah nanti mungkin menonton video kami. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata kami, kelompok saya, Banda Subagja dan Teh Tias, Indah Tias. Terima kasih buat kerjasamanya. Terima kasih buat Kang Banda juga mungkin yang sudah memberikan yang sudah memberikan pekerjaannya luar biasa detail seperti ini. Terima kasih buat Kang Banda. Dan paling mungkin cuma itu saja. Terima kasih buat kalian. Sekian dan terima kasih.